Assalamualaikum. Ya, apa kabar? Sehat semuanya, Ibu? Iya, ya. Sudah berapa lama mengungsi di sini? Udah 5 malam. 5 malam. Ya, ya. Ya. Jadi Ibu. Ya. ini berapa desa ini ya? Rumahnya di mana sekitar? Di atas ring 5 nggak jauh. Di sana. Tidak jauh. Ya. Tidak jauh. Kondisi bagaimana rumahnya? Ada yang bisa ditempati, ada yang nggak ada, yang udah nggak ada rumah. Habis. Udah hilang. Ibu habis. Sudah manut. Ada yang habis, ada yang Rumahnya hanya kita ya. Di atas semua hancur rumah. Ya, ya. Ada yang panik. Ya. Jadi nggak Jadi harus direlokasi. Bapak Ibu yang saya cintai dan muliakan, kami datang menggunakan pesawat Hercules membawa bantuan Bapak Presiden Prabowo Subianto 13 ton beras. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang saat ini juga masih mengungsi. Nanti Pak Bupati akan mengatur, tapi kita juga akan terus dorong, akan ada tambahan-tambahan berikutnya, termasuk sembako dan lain-lain, karena memang kondisi Bener Meriah ini masih sangat terisolir. Masih banyak yang terputus jalannya. Betul Bapak Ibu? Dan tentu kami mengucapkan bela sungkawa atas sebagian warga yang juga berpulang, termasuk yang sekarang masih harus mengalami perawatan medis ya, dan ada yang masih harus dicari. Tapi percayalah, pemerintah pusat juga terus berusaha untuk memberikan bantuan. Dan yang paling penting juga, saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berupaya untuk segera dan terus mendorong agar alat-alat berat termasuk ekskavator untuk memperbaiki kondisi jalan yang terputus, ya, membersihkan dari longsor, dan nanti pada saatnya saya juga akan sampaikan ke Menteri Perumahan agar benar-benar memperhatikan kondisi perumahan warga yang hancur, yang rusak berat, termasuk yang ada di daerah yang rawan bencana. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Mohon kita sama-sama tetap semangat, karena ini adalah sebuah musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pasti akan diberikan kekuatan bagi kita yang terus berikhtiar, berusaha ya. Kita terus berjuang bersama-sama, termasuk anak-anak kita ya, tolong dijaga semuanya, baik-baik ya semuanya ya. Mari kita dalam suasana seperti ini memanjatkan doa yang tulus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga jalan yang terbaik agar bisa segera keluar dari situasi yang berat ini. Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya. Masih ya. Masih. Semoga dia juga dan Ya, sama-sama Ibu ya. Dan sabar-sabar ya Bu ya. Ya, sabar-sabar ya. coba dengar kami sini Pak ya. Ya, ya. Kasih Nak ya. Ibu, Pak, makasih. Pak ya. Masih ya. Ibu, makasih. Ya, Pak ya. Ya, makasih. Makasih. Doain kami Pak ya. Ya, sehat-sehat ya, Pak ya. Makasih. Ya, ya. Pak saya di Cikampek sih. Oh iya, Bu. Makasih ya. Ibu, ini kesehatan ya? Gimana? Ini di infus. Dehidrasi atau bagaimana? Dehidrasi. Rata-rata apa Bu yang dikeluhkan? Demam, batuk, pilek, ya. Ibu pusing enggak? Oh, iya. Rendah. Ibu gimana? Tensinya gimana? Lagi tensi, Pak. Lagi tensi ya. Makasih ya semuanya ya. Ini Tagana juga dari Kemensos ya. Ini Bu Puskesmas ya. Ya, tetap semangat ya semuanya ya. Ya, ya. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Baik, saya lanjut lagi ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabatku? Ya, bencana yang terjadi di Sumatera, ya, di Pulau Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memang ini
menyita banyak perhatian kawan, karena bencana ini sungguh luar biasa. Dan kita lihat presiden sudah turun, wakil presiden juga sudah turun, dan beberapa menteri ya seperti Menko Infrastruktur Mas AHY, kemudian di situ bersama dengan Menteri Transmigrasi Mas Iftita. Nah, beliau ini turun langsung menyapa masyarakat, langsung menyapa korban bencana, dan pasti beliau akan memberikan atas nama pemerintah akan memberikan bantuan. Nah, seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu di mana jika ada rakyat yang tertimpa musibah bencana, itu para pejabat atau para pemimpin itu langsung mengecek ke lapangan. Ya, bukan berkuar-kuar saja di media sosial dan sebagainya. Ya, bahkan ada pejabat yang apatis, ya, yang hanya duduk di dalam ruang ber-AC. Jadi kita butuh, ya itulah Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo itu ya sangat senang dan tidak salah pilih dalam para menteri-menteri untuk mendampingi beliau, untuk membantu beliau selaku presiden. Dan kalau kita lihat perjalanannya ya setiap hari, Menko Infrastruktur itu pasti selalu turun ke daerah sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke timur sana itu. Ya, bersama dengan Menteri Transmigrasi sambil melihat ya yang selama ini jarang dilakukan oleh para pejabat. Ya, banyak pejabat yang apatis. Nah, ini kulihat ini ya Menko Infrastruktur sudah sampai di ujung-ujungnya timur Indonesia, ujung utaranya, ujung barat, semua didatangi. Makanya banyak masyarakat itu yang kaget, kok bisa ada pejabat sampai masuk-masuk ke desa-desa terpencil, ke gunung-gunung. Ini kalau kulihat ya, perhatikan ini termasuk Menteri Transmigrasi itu fokus ke daerah timur seperti Papua. Nah, kita doakan kawan semoga bencana, ya korban bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat bisa segera mendapat bantuan yang diharapkan dan bencana ini bisa segera dilalui. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang meninggal dalam bencana ini, kita doakan semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kita juga berharap kepada yang masih hidup dan mengalami kerugian material yang cukup parah, semoga juga mendapat bantuan. Demikian kawan, doakan semua pemimpin-pemimpin kita, presiden dan menteri-menterinya, agar selalu memperhatikan rakyat Indonesia. Baik yang pilihnya kawan.